pagi ini Simple Energy Live mempersembahkan tema 8 subtema 2 pembelajaran 1 kelas 6. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Semoga dengan berdoa kita diberi kelancaran dan beri keberkahan ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini, dalam muatan bahasa Indonesia kita akan belajar menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian hasil galian tersebut kita sampaikan informasi tersebut melalui lisan, tulis maupun visual maupun gambar ya. Kemudian di muatan IPA-nya kita akan belajar menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Dan kita akan juga mengamati model gerhana bulan dan gerhana matahari nanti di pembelajaran berikutnya, bukan di pembelajaran 1 ya. Oke. Baik anak-anak, mulai konsentrasi, disiapkan alat tulisnya, alat bukunya disiapkan, singkirkan hal-hal yang mengganggu sehingga kalian bisa konsentrasi penuh untuk belajar. Mari kita awali dengan muatan bahasa Indonesia. Banjir bukan sekedar bencana alam. Nah, di teks di buku kalian ada teks yang judulnya banjir bukan sekedar bencana alam. Mari kita cermati apa sih sebenarnya apa penyebab terjadinya banjir itu. Kita sering mendengar bahwa banjir itu disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Apa sih faktor alam itu? Misalnya curah hujan yang tinggi, pendangkalan dan penyempitan badan sungai, atau topografi wilayah yang merupakan dataran rendah yang memang mudah terjadi banjir. Kemudian yang kedua, faktor manusia, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah. Ini adalah penyebab terjadinya banjir. Mari kita simak teksnya betul-betul sehingga kalian lebih mengerti. Nah, ini adalah teks banjir bukan sekedar bencana alam. Pak Guru ambil dari buku teks buku tematik tema 8 kelas 6 SD. Silahkan dibaca di dalam hati. Mari kita resapi bersama-sama apa isinya. Sudah ya? Ya, oke. Sekarang kita temukan bahwa gagasan utama dari paragraf 1 tersebut adalah faktor-faktor penyebab banjir. Sedang informasi penting dari paragraf 1 adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana banjir. Kemudian pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Menjamurnya rumah di bantaran sungai dapat menyebabkan banjir. Baik anak-anak, kemudian di paragraf kedua, gagasan utamanya adalah pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Kemudian informasi pentingnya, warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai tinggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Pemukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Itu paragraf keduanya. Untuk paragraf ketiganya, gagasan utamanya adalah pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi dapat menyebabkan banjir. Informasi pentingnya, mencuci dan membuang sampah di sungai mempercepat pendangkalan sungai. Bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Itu untuk pembelajaran bahasa Indonesia untuk materi pertama. Nah, anak-anak, sekarang dari gagasan utama tersebut, dari ide pokok tersebut, kita bisa mengambil ringkasannya, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah, pendangkalan dan penyempitan badan sungai merupakan faktor penyebab
banjir. Kemudian warga yang tinggal di bantaran sungai harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Pemukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Bertambahnya penduduk menyebabkan banyak bukit dan lereng diubah menjadi perumahan. Oke, lanjut. Nah, untuk materi kedua, kita akan mengambil teks dari kompas.com tentang banjir yang melanda kota Mojokerto. Marilah kita baca dalam hati, kemudian kita cari kata kunci dan informasi pentingnya. Oke, sudah. Mari kita cari kata kuncinya. Kata kunci dari teks tersebut adalah banjir di Mojokerto. Kemudian informasi penting adalah banjir yang melanda Mojokerto menyebabkan lumpuhnya kegiatan aktivitas belajar mengajar di Kecamatan Mojoanyar. Banjir setinggi 80 cm masuk hingga dalam ruang kelas dan guru. Kali atau sungai tidak dapat menampung air hujan. Banjir di Mojokerto disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Oke. Itu untuk muatan bahasa Indonesianya anak-anak. Sekarang kita lanjut ke muatan IPA. Mari kita belajar dari teks. Ada 2, ada 4. Nah anak-anak, kita kali ini kan sedang belajar tentang musim, waktu dan musim. Perbedaan waktu dan perbedaan musim di berbagai negara. Nah, jika ada teks berjudul ada 2, ada 4 yang berkaitan dengan musim, maka kita bisa menebak bahwa ada 2 musim yang ada di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, Brazil, dan sebagainya. Itu karena dia dekat dengan garis khatulistiwa yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Musim tersebut adalah musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan di daerah subtropis bagian utara, misalnya dekat dengan kutub, misalnya Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa, itu mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, musim gugur, musim dingin, dan musim panas. Nah, bisa kita tebak, maka dari paragraf 1, kita bisa mengambil intinya adalah perbedaan musim negara-negara tropis dan subtropis. Kemudian di paragraf kedua, arah dan kecepatan angin yang berperan mempengaruhi musim. Kemudian yang ketiga, angin terjadi karena perbedaan tekanan udara. Nah, itu anak-anak. Kemudian, apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim di berbagai penjuru dunia itu? Ya, tadi sudah disebutkan bahwa yang menyebabkan terjadinya perbedaan musim itu adalah disebabkan oleh revolusi bumi, yaitu pergerakan bumi mengelilingi matahari, dan juga disebabkan oleh kemiringan poros bumi. Nah, karena bumi ini miring, maka musim-musim di dunia ini berbeda-beda. Ya, perbedaan arah angin juga akan menyebabkan perbedaan musim. Nah, itu anak-anak ya. Nah, oke, materinya sudah habis. Kali ini kita membuat renungan bahwa banjir itu bisa terjadi kapan saja. Mencegah lebih baik demi keselamatan bersama. Terima kasih. Sumber template dari desain ini adalah dari canva.com. Kemudian materinya dari buku tema 8 kelas 6 SD. Demikian anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam hangat dari Pak Waridito. Apabila masih ada hal yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan, kita diskusikan bersama.